Utang negara naik 3 kali lipat, AHY sentil proyek mercusuar Jokowi. Wakili keresahan masyarakat, pidato AHY trending topik di Twitter. Rezim Jokowi wariskan 2 barang busuk, utang negara dan kementerian yang korup. Soroti suntikan modal 71 miliar startup minuman milik Gibran. Rizal Ramli bisa banjir es doger di Jakarta Selatan tuh. Baik para sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa video yang saya ambil dari akun Ajeng_Cute16, di mana akun ini milik salah satu kader Partai Demokrat yakni Ajeng. Dalam video tersebut, Ajeng menyampaikan isi pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Di dalam pidatonya tersebut, AHY menyampaikan atau menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hanya menumpuk utang. Ia menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, utang Indonesia bertambah 3 kali lipat. Dan dalam pidatonya tersebut, AHY pun menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih banyak getol membangun infrastruktur dan mengabaikan pengembangan ekonomi rakyat. Dan juga dalam video ini, kita akan melihat dan menyaksikan di mana Rizal Ramli memberikan kritikan terkait modal penyertaan atau suntikan dana segar terhadap salah satu perusahaan startup milik salah satu anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran. Baik, mari kita saksikan bersama. Utang negara naik 3 kali lipat, AHY sentil proyek mercusuar Jokowi. Utang negara naik 3 kali lipat selama pemerintahan Jokowi, membuktikan jika proyek mercusuar negara yang digagas terlalu banyak menyedot anggaran negara. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY dalam pidato politika yang disampaikan di tenis indoor Senayan pada Selasa 14 Maret 2023. Menurut AHY, Indonesia tengah menghadapi masalah ekonomi yang sulit lantaran keuangan negara yang tidak dikelola dengan baik. Anggaran negara terlalu banyak digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tak berdampak kepada rakyat kecil. Akibat banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek tersebut, membuat hutang negara naik hingga 3 kali lipat. Di awal tahun 2023, hutang Indonesia itu mencapai 7.733 triliun. Wow, banyak banget. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan hutang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun. Dengan angka hutang tersebut membuat Indonesia tercekik hutang dan kesulitan membayarnya. Menurut AHY, sejatinya rakyat juga akan menanggung hutang lewat pajak yang rakyat bayar. Untuk diketahui ya guys ya, selama masa pemerintahan Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan tersebut tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat, terutama wong cilik. Ini guys ya yang harus dibenahi oleh pemimpin-pemimpin mendatang, pengganti dari Pak Jokowi, supaya jangan lagi menumpuk hutang negara hanya demi pembangunan proyek mercusuar. Apalagi kalau nggak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Buat apa gembor-gembor pembangunan proyek mercusuar kalau ujung-ujungnya utang negara menumpuk sehingga ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Pajak negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, malah justru subsidinya dipotong-potongin, dicabut-cabutin untuk membayar hutang. Tapi utangnya belum kebayar-bayar. Subsidi BBM dicabut, tapi belum juga bayar utang pemerintahan Pak Jokowi. Wakili keresahan masyarakat, pidato AHY trending topik di Twitter. Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY menjadi trending Twitter sejak Selasa malam sampai dengan Rabu siang. Sudah lebih dari 17.000 cuitan. AHY menyampaikan 3 hal dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor Senayan Selasa 14 Maret 2023. AHY mengatakan isu pertama yang ia sampaikan adalah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua adalah isu keadilan dan hukum yang kini menjadi sorotan di negeri ini.
Kedua, sikap dan posisi Demokrat atas isu nasional baik hukum dan keadilan. Kemudian isu ketiga berkaitan dengan isu pemilu yang kini banyak menjadi perhatian publik setelah diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan Demokrat menolak penundaan pemilu 2024. AHY juga menegaskan bahwa kelancaran pemilu harus diusung dengan baik pada 2024 nanti. Sekitar 10.000 kader Partai Demokrat se-Indonesia, Orsap dan juga ribuan kader memenuhi tenis indoor Senayan dalam pidato kepada kader. AHY menyampaikan keresahan masyarakat yang disampaikan secara langsung saat dia berkunjung ke Lampung, Sumsel, Sulteng, Sulbar, Jatim, Jateng, dan juga Yogyakarta. Demokrat juga mengatakan koalisi perubahan bersama PKS dan juga Nasdem sudah solid. Warganet Twitter kemudian meramaikan pidato ketum Partai Demokrat tersebut dengan berbagai komentar. Mantap, bravo Mas AHY, ini baru namanya calon pemimpin Indonesia. Pemimpin yang baik dan benar adalah bersuara lantang, membela rakyatnya, dan juga menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat serta melanggar konstitusi. Kedepannya Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang pro-rakyat, bukan pemimpin yang hobinya pencitraan, kemudian deketin wong cilik hanya pada saat pilpres aja. Tapi giliran udah berkuasa, hobinya doyan ngutang, harga-harga kebutuhan rakyat mahal, BBM mahal, kementeriannya banyak yang korupsi. Bravo, mantap Mas AHY, teruslah bersuara, berjuang untuk rakyat, untuk perubahan dan perbaikan Indonesia. Rezim Jokowi wariskan 2 barang busuk, utang negara dan kementerian yang korup. Jika Mahfud MD bersama KPK dan juga PPATK dapat membuktikan angka 300 triliun itu hasil korupsi dan juga suap, itu baru di Kemenku aja ya guys ya. Angka itu tentunya akan jauh lebih besar lagi jika semua kementerian juga diaudit. Itu baru nilai suapnya. Lalu yang menyuap ya tentu saja untungnya berkali-kali lipat lebih gede dari uang suapnya. Jadi sebenarnya ini merupakan momentum negara membayar utang. Jika Presiden Jokowi punya political will, seharusnya bisa menggunakan TPPU untuk merampas harta haram tersebut, sehingga negara bisa bayar utang yang semakin hari semakin besar. Sekarang aja utang pemerintah itu udah hampir 8.000 triliun, utang BUMN sekitar 1.600 triliun. Seenggaknya pemerintah tuh dapat melunasi separuh aja tuh utangnya. Mau kapan lagi coba negara bisa membayar utang? Apalagi sekarang suku bunga FED Amerika Serikat mau naik lagi. Dampaknya dapat ke inflasi dan juga nilai tukar. Tetapi jika Presiden Jokowi setengah hati merespon situasi ini, artinya Indonesia akan diwariskan rezim Jokowi 2 barang busuk, yaitu hutang besar dan juga kementerian yang korup. Presiden Jokowi dan juga para menteri-menterinya yang merasa dirinya anti KKN seharusnya menghargai dan mendukung upaya Bapak Mahfud MD untuk bersih-bersih dari korupsi di kementerian. Menteri lainnya seharusnya ikut melaporkan bukti-bukti LHKPN semua pegawai yang mencurigakan. Kejadiannya tuh jangan seperti di menterinya aja nggak tahu, tapi nggak tahu apa pura-pura nggak tahu, gue nggak ngerti. Kalau sampai orang luar duluan yang ungkap, itu merupakan tamparan keras untuk pemimpinnya. Karena kejujuran ASN merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani itu nggak bisa ngomong, aku nggak bisa minta mereka jujur. Padahal jelas-jelas kejujuran ASN itu merupakan kewajiban dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini jelas-jelas bahaya ya guys ya, jika kementerian nggak punya paradigma kejujuran. Jadi kalau misalnya ASN-nya pada nggak jujur, nggak aneh jika janji reformasi birokrasi Presiden Jokowi yang sejak 2014 nggak kunjung terwujud. Soroti suntikan modal 71 miliar startup minuman milik Gibran, Rizal Ramli bisa banjir es doger di Jakarta Selatan tuh. Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti suntikan modal sebesar 71 miliar yang dilakukan oleh Alpha JWC Venture
ke startup minuman gula yang didirikan oleh salah satu anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Adapun suntikan modal ke perusahaan bisnis minuman manis itu yang salah satunya adalah Es Doger. Hal itu ditanggapi oleh Rizal Ramli melalui akun Twitter. Dalam cuitannya, Rizal Ramli menyinggung uang sebanyak itu yang bisa membanjiri wilayah Jakarta Selatan dengan Es Doger. Aduh guys, gue nggak mau komen banyak ya guys ya terkait berita ini. Gue cuma mau bilang satu guys, untung kejadian ini nggak kejadian di pemerintahannya Pak SBY. Untung aja ya guys ya kejadian ini terjadi di pemerintahannya Pak Jokowi. Dan untung aja nih ya guys ya, yang nerima suntikan dana itu bukan anaknya Pak SBY. Yang nerima itu anaknya Pak Jokowi. Coba kalau misalnya yang nerima anaknya Pak SBY, udah gitu di zamannya Pak SBY. Aduh, apa nggak langsung digoreng tuh ya sama bujur RP, sama cebong-cebong. Pasti bakal digoreng 7 hari, 7 malam, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun nggak kelar-kelar. Tapi by the way, masalah ini kemana ya cebong-cebong dan bujur RP? Kok pada dia? Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa cuplikan video yang coba saya reaksi dalam kesempatan kali ini. Dan kepada sahabat sekalian, barangkali ada yang memberikan komentar atau merequest reaksi video kali berikut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.